Kita masih membahas tentang al-ubudiyah. Kemarin sudah saya terangkan bahwa di dalam ibadah itu ada jenjang. Jadi ada jenjang. Jadi di sini jenjang syariat. Di sini jenjang thariqah. Kemudian jenjang haqiqah. Kemudian ada jenjang ma'rifah. Jadi ma'rifah. Jenjang ini kalau dikaitkan dengan ibadah, apabila itu terpenuhi hanya syariatnya saja, itu disebut dengan ibadah. Jadi disebut dengan ibadah. Kalau sudah sampai tingkat yang kedua, itu disebut dengan ubudiyah. Kemudian kalau sudah tingkat haqiqah, itu disebut dengan ubudiyah. Disebut dengan al-abudah. Ya, jadi al-abudah. Al-abudah. Jadi sudah sampai tingkat hakikat. Jadi nek sholat niku namung menggugurkan kewajiban, yaitu namung jenenge ibadah. Kalau sudah setingkat ubudiyah, berarti potensi batin sudah diikut sertakan. Hati terutama, kemudian akal dan nafsu. Ya. Nah kalau di sini al-abudah ini berarti sudah sampai tingkat hakikat, yakni hati yang paling dalam, yang disebut dengan kalau dalam istilahnya Imam Al-Ghazali, yakni fi lubbil lub. Gitu. Jadi kalau sampai di sini berarti itu tingkat ibadahnya hakikat, ya. Poso nggih ngoten, poso niku nek namung menggugurkan kewajiban, iku poso ibadah. Tapi kalau sampai tingkat ubudiyah, berarti semua potensi diri itu diajak poso. Nah disinilah maka kalau ibadah itu posone wong awam. Ya kalau ubudiyah itu posone wong khawas. Nah kalau sudah abudah itu posone wong khawasul khawas. Nah itu kalau poso, lek umroh ya apa nggih sami mawon. Haji nggih sami mawon. Nah, kebanyakan kita haji itu hanya pada tingkat awam. Pokok syariat terpenuhi ya sudah. Nah, kalau thariqah ini umpama haji ya haji sampai tingkat ubudiyah. Ya niki termasuk atine, pikirane, ya nafsune itu terkonsentrasi. Nah kalau haji sampai tingkat al-abudah itu tingkat khawasul khawas. Makanya di dalam sebuah kitab itu ada dialog antara seorang ulama sufi dengan santrinya tentang ibadah haji. Nah, setelah berdialog ya semuanya kok belum dipenuhi,
maka oleh gurunya tahun depan ibadah haji lagi. Jadi tahun depan ibadah haji lagi karena hanya syariatnya tok gitu ya. Jadi hanya syariatnya. Ya kalau rumahnya di sana ndak apa-apa. Lek omahe di Panjen atau daftar mana yang ngenteni 30 tahun ya. Nah, kalau sudah sampai tingkat ibadahnya hakikoh, maka dia bisa mencapai tingkat ma'rifat ya. Jadi oleh ibadah niku wis sambung atine karo Gusti Allah itu. Jadi kalau awam ya pokoknya zahiri bener wis cukup. Ya. Nah kalau khawas dia tidak puas kalau belum sampai atine iki dijak hadir. Jenenge hudurul akli, menghadirkan akal, pikiran, hudurul qalbi, atine dijak hadir, dan hudurul hawa, nafsune dijak hadir. Jadi semua potensi diri fokus dumateng ibadah. Nah kalau di sini sudah masuk yang namanya tingkat khawasul khawas, itu kalau Rasulullah menyatakan bahwa anta budallaha ka'annaka taro. Hendaknya engkau ketika beribadah koyo-koyo mirsani Gusti Allah. Jadi niki ka'annaka taro. Jadi ka'annaka taro. Jadi betul-betul wis bisa mirsani kaya-kaya mirsani Gusti Allah. Niku ibadah pada tingkat khawas. Nah yang khawas ini ya kita hendaknya terus berusaha gitu ya. Jadi terus berusaha. Nah kita ibadah puasa ini Ramadan kan kita selama ini kan hanya tingkat awam. Jadi tidak sampai tingkat khawas ya. Apalagi tingkat khawasul khawas itu. Nah, jadi kalau kita sudah sampai tingkat khawasul khawas, maka kalau kemarin saya terangkan kan bulan Ramadan itu kan bulan suci. Yang dimaksud adalah bulan li tazkiyatin nafsi wali tasfiyatil qalbi, nyuceni dohir lan nyuceni batin gitu. Jadi nyuceni lahir lan nyuceni batin niki tujuane gitu. Nah makanya kalau orang itu masuk bulan Ramadan ya mereka ada yang hanya pada tingkat ibadah awam. Pokoknya melok poso, melok sahur, melok buka, ya, lah tidak sampai kepada menjaga potensi diri, kupinge gak dijogo, mripate gak dijogo. Nah kalau sudah tingkat ubudiyah, atine niki sing dijogo. Jadi kalau poso niku kula wastani, ya, kalau wingi kita gambaraken. Hati niki kayak gelas gitu. Jadi niki bisa berseni wadai. Jadi wadai hati itu diberseni. Lalu berseni kali nopo, kali makanan yang halalan thayyibah. Makanan halalan thayyibah. Halalan thayyibah. Jadi semua makanan mulai hari pertama itu harus betul-betul makanan yang dia tahu bahwa itu adalah halal. Gitu. Nah itu kalau sudah dikonsumsi masuk di perut besar kita akan masuk di hati kita. Ya, nah jantung ini melok bersih. Gitu. Jadi itu berseni wadai.
Tapi dalam beramal selama bulan Ramadan niku ambek berseni isine. Jadi berseni isine niki ya. Dan lebet niki. Jadi selama 11 bulan itu yang masuk tanpa seleksi. Pokoknya kabeh mlebu sehingga mengotori isinya gitu. Jadi sing diberseni niku wadahe karo berseni isine. Lah berseni isi itu ya dengan beberapa amalan itu. Jadi dengan amalan-amalan tertentu yang kemarin saya sebutkan bahwa pada dasarnya isi hati manusia itu bersih. Jadi niki pada dasarnya bersih. Ya, kalau dalam bahasa hadis kullu mauludin yulatu alal fitrah. Ya. Jadi niku fitrah bersih, suci dan bersih. Fahabawahu ayyuhawwidanihi au yunassironihi au yumajjisanihi. Maka karena orang tua, ya bisa diartikan orang tua, tapi diartikan lingkungan, dia menjadi Majusi, menjadi Nasrani, dan menjadi Yahudi. Ya karena lingkungannya, artinya kotor itu karena pengaruh lingkungan yang masuk. Jadi opo ae mlebu ning nggone ati. Nah, niki lek istilah hadis disebut dengan fitrah. Tapi lek istilah Al-Qur'an al-a'izzah gitu. Jadi a'izzah. A'izzah. Wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Jadi jenenge a'izzah. Jadi a'izzah itu semua isi yang ada di dalam hati itu bersih. A'izzah. Tapi selama 11 bulan ini banyak yang masuk yang kita tanpa kontrol. Maka dikhawatirkan terjadi adillah. Gitu. Jadi menjadi adillah. Lah adillah ini harus dibuang, ya dibersihkan selama 1 bulan. Nah, membersihkannya sebagaimana kemarin saya sampaikan supaya kita nanti bisa ya'udu kama bada, kembali seperti semula, yakni fitrah ya. Jadi kembali seperti semula. Jadi hati niki semua potensi diri itu menjadi bersih. Jadi al-a'izzah ya, yang mana al-adillah sudah kita buang. Lah iki kudu dileboni didesek niki karo 4 amalan. Ya. Jadi versine Imam Al-Ghazali sing dilebokno siji baca Al-Qur'an. Jadi baca Al-Qur'an. Lek maca kudu ana suarane. Bisa dirungokno lewat kedua telinganya, kemudian akan masuk ke relung hatinya. Jadi masuk di sini. Kemudian yang kedua, baca hadis ya. Jadi baca hadis. Kemudian juga begitu, hadisnya siji diwaca ana suarane mlebu nanggone relung hati. Yang masuk di sini adalah yang baik-baik. Dan yang ketiga adalah wiridan ya. Jadi baca wirid atau zikir. Jadi kita harus menyediakan waktu untuk selalu berzikir. Bisa zikir karo dipimpin imam, bisa zikir dewi. Nah, zikir ini diusahakan kalau di rumah kita, sendirian kita, itu ada suara dan bisa masuk nantinya ke relung hati kita. Ini yang sering saya sampaikan,
Zikir itu bacaan tertentu yang dibaca pada waktu tertentu secara kontinu. Ya. Jadi aku meraktekno kaya banyu netes. Jadi tes ini ya tempatnya tertentu, kemudian yang netes itu didik gitu. Tapi kontinu, maka akan ada bekas gitu ya. Jadi ada bekas. Jadi kalau di sini ada bebatuan, ya, kemudian ada tetesan air, maka di sini akan ada lubang, ada pengaruh, gitu. Nah, mumpung Ramadan, wiridane kudu diperkuat. Makanya Ramadan penguatannya, yakni wa antum akifuna fil masajid. Engkau iktikaf di dalam masjid gitu. Jadi wis pokoknya dino-dino yang di masjid gitu ya. Itu bagi mereka yang tingkatannya mau membersihkan diri. Jadi ya lalu nyambut gawe ya apa ya. Nah, ini nyambut gawe ini lek wong biyen niku ngarani lek dodolan ya prei gitu. Tapi lek wong saiki lek kate gak dodol riyo gak goreng kopi ya. Jadi madhep meja malah gano jajane. Ya. Jadi niki memang wa antum akifuna fil masajid. Mereka itu itikaf di dalam masjid. Nah ini wiridan, ya sholat macam-macam, maca Quran. Nah, kemudian yang keempat adalah sholat nafilah. Jadi yang keempat itu adalah sholat nafilah. Jadi sholat nafilah itu sholat yang sifatnya ya suka rela. Jadi umpamanya itikaf di masjid, ya sholat tahiyatul masjid, mari ngono wiridan, maca Quran, maca hadis, kemudian sholat apa? Sholat nafilah. Terus gitu aja diulang-ulang. Ya. Nah, karena tujuannya apa? Berseni ini, ya. Jadi tujuannya berseni. Nah, orang itu saking gandrungi untuk melakukan itu, ya, mesti enten sing masjid niku enten sing lek traweh, ya, 7 menit mari 20 rakaat itu. Tapi enten sing ya mulai alhaqumut takatsur ya sampai muri, terus ana sing mulai teko walaili idza yasha ya. Niku saking napa ngubre untuk mendapatkan tazkiyah. Tapi nggih enten sing satu malam itu 1 juz gitu. Jadi 1 malam 1 juz. Sehingga banyak orang yang mengejar, dia rumahnya jauh, tapi mengejar 1 malam itu ikut tarawih 1 juz. Tapi nggih enten sing mereka itu mengejar lek tarawih bukan hanya 1 juz, tapi khatmil Quran. Jadi sewengi itu kak ngatamno Quran. Jadi lek sembahyang mulai 3:30 nganti 3:30 ya. Kira-kira lek diadakno di masjid Baitur Rahman ya. Mbuh sing kari piro itu ya. Tapi kalau itu memang menjadi tumpuan, maka justru tidak akan habis gitu. Makanya kula niku nate dikandani ada satu tempat di Jawa Timur itu kalau traweh itu khatmil Quran. Kula kepingin survei, maka itu ada yang ngejak konco-konco survei bagaimana di sana situasinya. Bahkan dinten ngeten iki wis mulai pesertanya dari seluruh Indonesia itu wis padha teko, Pak. Ya. Jadi pesertanya itu calon jamaah itu sudah datang. Nah, kemudian mereka menyiapkan diri untuk ikut taraweh. Ya, khatmil Quran berarti 1 bulan penuh itu 30 khataman gitu ya. Jadi 30 khataman. Nah, kula kepingin ru praktek ya apa
jamaah tambah entek apa tetap gitu. Karena ini yang datang dari wilayah seluruh Indonesia gitu ya. Jadi wilayah seluruh Indonesia gitu. Nah, tujuannya apa? Tidak lain adalah niki litasfiyatil qalbi. Nah niki al-qalb ya. Jadi al-qalb niki nyuceni gitu. Jadi makanya istilahnya enten tulisan ngeten. Ramadan Karim ya. Jadi judulnya Ramadan Karim. Kemudian li tazkiyatin nafsi wali tasfiyatil qalbi, untuk membersihkan diri dan membersihkan hati. Jadi temanya ngoten. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah itu orang yang ingin mencapai tingkat yang tertinggi ya. Jadi tingkat al-abudah. Pancene nggih abot itu. Jadi masuk tingkat al-abudah praktek itu niku pun abot itu. Kira-kira sing ngomong ya gak kuat niku. Ya. Kira-kira ya. Ya mboten kadek kira-kira pancene ngoten ya. Wong sik seneng turu itu ya. Iku sing ngomong, menene sing ngrungokno insyaallah padha ae ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itulah di sini dijelaskan secara rinci. Jadi apa sih istilahnya satu ibadah, kemudian ubudiyah dan al-abudah ya. Nah, pada saat itu dia akan masuk pada wilayah yang betul-betul istilahnya ngumawulo, itu ya. Basa Jawane ngumawulo. Nah, siapa yang masuk pada tingkat ini? Ya orang yang perjalanannya ya seperti ini. Dia ingin menapai dari bawah menuju ke atas. Jadi nanti hasilnya kayak apa? Itu bisa dirasakan. Makanya lek prakteke para pengikut thariqah oleh maca lafdzul jalalah Allah 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 dengan sirri lidah tok sing bergerak niku karo nguwasno madhep nanggone dada sebelah kiri. Itu terus selalu dirasakan, dilakukan, maka dia akan merasakan hasilnya. Jadi merasakan hasilnya bukan hanya lek ana wong poso Daud, tapi ya wonge kok modele gak ana perubahan sama sekali. Berarti itu tidak sampai pada tahap yang kedua paling tidak. Yani tingkatnya belum ubudiyah, baru posone nyegah makan dan minum. Makanya sing sae kita niki nggih masih ora Ramadan, kita niki tetap niat poso gitu ya. Ingkang kala winginane sampun kula jelasaken. Kita buka halaman 282. Ya. Nah, menurut Abu Kafes ya, bahwa ubudiyah itu adalah hiasan hamba. Jadi hiasan hamba. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia tidak akan jadi tidak akan mendapatkan hiasan itu. Jadi kalau pandangan Abu Kafes ubudiyah niku
hiasan. Jadi uga rampene ibadah. Jadi kalau ibadah kan hanya dohir. Nah di sini ada hiasan. Gitu. Maka di situ akan nampak bahwa ibadah itu indah. Ya, jadi ibadah itu menjadi indah. Gitu. Karena disebut sebagai hiasan. Gitu. Jadi karena itu sebagai hiasan, apalagi karena ini kan tidak nampak. Jadi hiasan tapi tidak nampak. Tapi itu bisa dirasakan sebagai sebuah hiasan. Kalau di sini umpama bangunan itu ya pokok ono bangunane, gak ono modele, gak ono apa gitu. Tapi kalau khawas ini ubudiyah itu sudah mulai ada hiasan. Tapi kalau di sini kalau di baratnya rumah abudah itu rumah itu kalau dia bisa melihat ya maka rumah itu nampak indahnya. Jadi nek cara ilmu fikih itu. Jadi kalau di sini awam itu tingkatan ibadah itu doruri ya. Jadi doruri. Kalau di sini ini haji. Jadi memang dibutuhkan. Nah, kalau sudah di sini namanya tahsini. Jadi tahsini. Jadi tahsini bahkan sampai takmili itu. Tahsin itu menghiasi tapi takmili itu menyempurnakan. Jadi ibadah yang doruri itu yang syariat saja. Tapi kalau sudah tahsini itu sudah dihiasi. Jadi sudah orang itu sudah bisa merasakan indahnya ibadah. Apalagi dia sampai pada takmili, menyempurnakan ibadah. Omah masjid ya ono masjid itu sing doruri. Tapi enten masjid sing takmili, dihias, diperindah sehingga dipromosikan masjid kono koyok masjid Madinah gitu ya. Jadi karena dianggap masjid Madinah itu sudah indah, cuma dicocokkan dengan masjid Madinah gitu ya. Nah, itu kalau itu gambarannya masjid menjadi tahsini dan takmili. Nah, orang yang bisa mencapai tingkat tahsini itu akan merasakan indahnya ya, dalam pandangan Abu Hafs indahnya ibadah itu. Jadi prosesnya gini dan cuma nggih abot mencapai tingkat indah ya. Jadi di sini tahsini. Jadi naik ke atas itu. Jadi pandangan ulama berbeda-beda sesuai dengan pengalaman rohaninya. Jadi sesuai dengan pengalaman rohaninya. Ya. Jadi untuk mencapai indah, saya ulang sekali lagi bahwa orang yang ibadah secara syar'i itu dari sisi fikih itu hanya tingkatnya doruri. Ya, maca Quran itu ana maca Quran sing disifate doruri. Ya, wis pokok maca wacane pas bagus. Ya sembuh soal lagu ini karo ya datar-datar. Tapi kalau sudah tahsinul Quran, tahsinul qiraah itu sudah memperindah bacaan. Jadi memperindah bacaan itu.
Jadi kalau kita kembali kepada di sini, ya, lah orang kalau sudah sampai tingkat yang tinggi, ubudiyah dan masuk pada tingkat abuda, maka di sini dia akan merasakan 3 hal. Yang pertama adalah mahabbah, kemudian ridho. Nah, di sini merasakan adanya ittihad, penyatuan diri dengan Allah. Aku adalah engkau. Itu. Jadi dia akan merasakan nikmatnya sudah menyatu dengan Allah. Nah, penyatuan ini dijelaskan oleh para ulama, ya, tidak menyatu antara zatnya dengan zat Allah, tapi penyatuan antara zatnya manusia itu dengan iroda dan kudrohnya Allah itu. Apabila penyatuan antara zat ini yang jadi muskil, ya. Oke, jadi untuk memperindah poso itu juga begitu. Wong poso tok syariate mencegah makan dan minum ono luwe. Tapi ya apa carane luwe itu menjadi nikmat. Lah iki sing rada angel, Pak. Wong luwe kok nikmat gitu ya. Biasanya lek luwe itu ya gak nikmat, aku tuntang diiseni gitu ya. Tapi ini tidak, lapar itu menjadi nikmat. Jadi lek krasa luwe alhamdulillah nikmati gitu ya. Jadi gak ono ngoten niku sing kata waduh poso ya poso ya luwe tok, gak poso ya luwe kok gitu ya. Apa maneh poso gitu ya. Nah, jadi dia bisa mencapai, merubah sesuatu yang tidak nikmat itu menjadi nikmat. Gitu. Nah, jadi itu kan bertentangan dengan sifat kemanusiaan. Nah, sifat kemanusiaan itu ya mau jenenge luwe, ya luwe kudu diiseni. Tapi dia luwe tapi bisa menikmati lapar itu. Jadi bisa menikmati lapar. Makanya kalau sudah tingkatannya seperti ini, maka dia sudah sampai tingkat bahwa apa yang dilakukan itu ya berada pada tingkat abudah, dan itu tingkatannya tingkatan ridho. Makanya satu ketika enten satu riwayat ada seorang ibu yang ditawan oleh musuh. Lah antara tempat musuh dengan tempatnya ibu ini jaraknya kurang lebih 1000 kilometer. Dia keluar dari tawanan lari. Nah, kemudian sampai di rumahnya itu beberapa hari. Dia saking wedine ditangkep maneh, itu ya lari dengan cepat. Kemudian ditanya, sampean gak kerasa luwe, gak kerasa ngelak? Kalau saya terasa luwe mbek ngelak, aku maca surat Ikhlas. Ya, jadi maca surat Ikhlas ping 3 gitu ya. Dadi mari ngono krasa luwene hilang. Itu kalau dalam ilmu jiwa disebut dengan kompensasi, nyelimurno awak. Jadi kompensasi itu bahasane nyelimurno. Jadi memperhatikan lapar, kemudian diselimurno karo maca Quran. Begitu diselimurno karo maca Quran, wis lali ambek luwene, malah sing eling maca Quran. Itu namanya kompensasi ya. Jadi basa Jawane dislemurno gitu ya. Padha ambek arek cilik dulinan ana ladinge ngotot ya njaluk lading. Mboke gak setuju iki engko lek kate dulinan lading drijine kene. Dislemurno digolekno liyane sing gak membahayakan itu ya. Nah itu jadi menggunakan jadi maca Quran atau maca surat Ikhlas itu kanggo nyelimurno lek luwe. Jadi begitu luwes maca Quran ais, mari ngono luwene ilang dengan sendirinya.
ya wis oleh ganjaran ya karena maca Quran membersihani hati gitu ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, disinilah hebatnya seorang yang ahli ibadah. Dia itu kalau mengejar sampai tingkat abuda, dia merasakan itu. Makanya kalau kemarin kita bahas di sini ada istilah namanya bako lan fana ya. Jadi kalau seseorang itu kepingin ibadah itu maksimum, itu kudu bako. Bako itu dia selalu eling marang Gusti Allah. Lah fanae sifat kemanusiaannya harus dibuang. Itu. Jadi harus dibuang. Jadi fana itu memfanakan sifat kemanusiaan. Makanya dalam kitab Sirul Asror, istilah tasawuf bagian terakhir itu kan huruf fa. Fa itu artinya fana. Nah kalau orang itu sudah menfanakan sifat-sifat kemanusiaan, maka akan muncul menjadi bako, masuk ke sifat ketuhanan. Itu. Nah juga begitu kalau kita ibadah, lese eling kamanungsani itu awam. Tapi kalau dia sudah sampai tingkat abuda, itu wis lali karo sifat kemanusiaannya. Dia hanya satu yang dikejar, iso ketemu karo Gusti Allah. Jadi imame maca suratul Fatihah, dia mendengarkan dengan baik ya. Kemudian sambil mendengarkan dia merasakan apa yang dibaca oleh imam itu ya. Jadi merasakan. Kemudian kalau dia baca surat ya, kemudian surat itu dirasakan gitu. Dirasakno, baik itu merasakan suaranya maupun merasakan kandungan yang ada di dalam bacaan itu. Nah, bisa merasakan suara imam, menikmatinya, bisa merasakan kandungan yang ada di dalam bacaan itu ya. Cuma iki sing rada angel ya. Karena butuh ngaji sing mendalam merasakan kandungan itu ya. Makanya ada orang itu khusyuk itu karena dia bisa merasakan nikmatnya bacaan imam. Tapi ada yang dia bisa merasakan nikmatnya bacaan imam dan kandungan yang dibaca oleh imam. Kandungan ayat yang dibaca oleh imam. Gitu. Lagi kan butuh ngaji tafsir ya. Menikmati sehingga itu menjadikan tambah cedek dheweke niku marang Gusti Allah. Tapi enten sing mempertemukan itu nopo apa yang dirasakan dari suara imam, kemudian sekaligus dia bisa memahami, jadi merasakan apa yang dibaca oleh imam kandungannya. Itu ada dua, berarti itu dia bisa masuk ke wilayah abudah itu ya. Dia bisa masuk ke wilayah abudah. Tapi nggih cobane nggih kathah di tengah-tengah dalan loro-loro terganggu, enten gangguan gitu ya. Jadi kaya listrik ngeten ya ana gangguane gitu ya. Lah itu pasti ada gangguannya. Nah, inilah yang nanti apabila kita sampai di sini, maka di sini akan terjadi satu kenikmatan yang namanya Idul Fitri. Balik pada situasi fitrah itu. Jadi memang waktunya 30 hari itu ya, terus menerus. Tapi sopo sing iso mencapai itu? Ya ada Idul Fitrinya bagi orang awam, tapi ada Idul Fitrinya bagi orang yang tingkatannya khawasul
khawas. Kula jenengan iki Idul Fitri ini Idul Fitri awam gitu ya. Wis melok Idul Fitri wis bagus gitu ya. Jadi itu tingkat awam, tapi ada yang sampai tingkat khawas. Makanya kalau ingin itu kan enten kanca nggih. Dugi kate nandi sampean mari ngeteraken bareng terus dheweke badhe medal. Niki tumbas pakaiane arek-arek gitu. Supaya engko pakaiane riyaya ya anyar gitu. Lah iki sik makome makom arek pancene gitu. Tapi lek wis tuwa mosok kelambine anyar sewaktu-waktu ya tuku kan gitu ya. Jadi sewaktu-waktu ya tuku. Kula rumiyin zamane sedereng sibuk urusan agama niki nggih jahit. Dadi enten kiai-kiai niku ngejak anake sing lanang-lanang ten griya dijahitno pakaiane. Engko digawe riyaya dadi poso wis gak mikir niku. Itu banyak yang seperti itu. Mangane begitu bapake wis kano tak elingno sampean biyen niku lek aku sing jahit pakaiane riyaya muda lho. Itu guyu. Ya termasuk putra-putrane Yai Mas Duki niku Mahfud niku ya cili-cili itu kula sing jahit pakaiane. Dadi lek saniki gede-gede ngoten pamane kapan kula kapure nyambut acara khole Yai Mas Duki kula buka guyu ae sampeyan iki biyen cili-cili di sing jahit pakaiane iki aku. Iku lek aku jahit pakaian sampean riyaya sampean gak pakaian alias muda guyu ae. Jamaah ingkang kula hormati, nggih kula kinten niku ingkang saged kita kaji bila enten pertanyaan monggo. Nggih. Mangke nek bulan Ramadan ngajine tetep kados tahun-tahun rumiyin. Nggih preine ya riyaya niku mawon prei. Nggih balik malih mari riyaya kupat ya. Haji malih. Tentang ubudiyah yang saya tanyakan, bagaimana ya? Jadi bagaimana kita ibadah pada bulan Ramadan ya? Setiap harinya ya di dalam masjid ya. Sampai ya malam. Terus bagaimana dengan ya jadi bagaimana dengan kegiatan lainnya gitu ya. Jadi bagaimana ibadah ya, jadi ibadah di waktu lainnya gitu. Jadi maksud kula ngeten. Jadi enten pancen wong niku nek ya tetep wong awam niku ya poso, ya nyambut gawe gitu ya. Tapi enten tingkatane khawas iku wis poso wis gak nyambut gawe, ibadah tok. Ya, ibadah tok pun gitu. Jadi enten warung niku ten sawahan niku lek poso libur. Lah kula saiki wis ganti putune ya. Tapi ini tetap libur mawon. Cuma kula takoni iki lek sampean poso libur ya. Itu digawe apa ya? Apa kaya mbahe biyen menurut riwayat ya wis ibadah tok gitu. Apa malah digawe nyambut gawe liya tapi dodol warunge tok segone tok sing prei gitu. Nggih mboten nggih. Kula masih mengikuti kados napa sing dilampahi dening mbah kula. Niku sae gitu ya. Jadi ada tujuannya gitu. Tapi yang saniki mboten tetep buka mawon alasane akeh wong musafir gak poso gitu ya. Jadi akeh wong musafir gitu. Ya enten sebuah wonten warung cedhek masjid ngeten daerah Lintu niku
Kula diteni lek poso padahal dia ketua takmir masjid ya. Tapi tetap buka warung mawon. Alasane lah ini kan tempat wisata. Jadi kalau nanti saya tutup kan kasihan mereka itu musafir gitu ya. Jadi alasannya macam-macam gitu. Tapi nggih enten sing tujuannya hanya satu, liyane ditinggal supaya mencapai tingkat abuda. Muga-muga kita didik-didik bisa munggah tingkatnya sebagai seorang yang masuk pada wilayah ubudiyah dhisik durung sampai wilayah abuda. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.